Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa memulai kajian as-siyasah asy-syar'iyyah kita yang terkait dengan muqaddimah as-siyasah asy-syar'iyyah. Tentu saja sebagai salah satu cabang ilmu yang sifatnya berdiri sendiri, mengetahui as-siyasah asy-syar'iyyah, mau tidak mau kita harus memulai dengan memahami muqaddimah daripada ilmu ini. Sebab dengan muqaddimah kita akan mendapatkan gambaran secara umum apa yang dicakup dan apa yang diliputi oleh ilmu ini. Karena banyak orang yang kemudian berbicara tentang al-muqaddimah, berbicara tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, sementara dia sendiri tidak memiliki tasawur am atau gambaran umum terhadap as-siyasah asy-syar'iyyah ini. Maka itulah dibutuhkan sebuah kajian bagaimana seorang yang hendak masuk dalam kajian ilmu ini, baik yang sifatnya teori maupun prakteknya, yaitu orang-orang yang hendak terlibat dalam pekerjaan politik ini, maka hendaklah mengetahui secara umum daripada as-siyasah asy-syar'iyyah ini. Sebab dengan muqaddimah kita bisa mengetahui arah atau tabiat daripada as-siyasah asy-syar'iyyah itu, atau yang lebih umum dikenal dengan istilah politik Islam. Sekalipun kalimat siyasah jika diterjemahkan dalam makna politik itu lebih khusus ya, sementara as-siyasah itu sifatnya dia lebih umum. Ikhwan dan akhwati rahimakumullah, secara bahasa atau kalimat as-siyasah asy-syar'iyyah ini itu terdiri dari dua kata, yaitu as-siyasah dan asy-syar'iyyah. As-siyasah secara bahasa, ya, bahasa Arab, itu artinya melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Al-qiyamu ala syai' bima yuslihuhu. Perbuatan atau melakukan sesuatu yang bisa memberikan kebaikan. Makanya jika dikatakan dalam bahasa Arab sustu al-ra'iyah siyasatan, artinya aku memerintah, mengatur rakyat dengan aturan-aturan. Juga jika dikatakan suwisa ar-rajulu, artinya lelaki itu dikuasai, diatur. Dalam Mu'jam al-Wasit disebutkan misalnya sasa an-nasa siyasatan. Artinya dia mengatur manusia atau rakyat dengan pengaturan. Ya. Dikatakan pula sasal umura, artinya dia mengatur atau memperbaiki urusan-urusan. Nah, di antara syawahid atau penguat daripada makna bahasa ini yang bisa kita dapatkan dari perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah, dan juga perkataan para sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya." Adalah Bani Israel dahulu dipimpin oleh para nabi. Tasusuhum di sini artinya memimpin mereka. Ya, memimpin mereka. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap meninggal seorang nabi akan disusul oleh nabi berikutnya.
wa innahu la nabiyya ba'di, dan bahwasanya tidak ada lagi nabi setelahku. Sayakunu khulafa'u fayakthurun. Yang ada adalah para khulafa, pemimpin-pemimpin yang jumlahnya sangat banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Terkait hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim memberikan penjelasan bahwa artinya mereka para nabi memimpin segala urusan sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap rakyatnya. Ya, di sini beliau mengatakan ay yatawallawna umurahum kama taf'alul umara'u wal wulatu birra'iyah. Jadi nabi itu yang ada pada Bani Israel memimpin atau mengatur urusan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad, yaitu kitab At-Tabaqat Al-Kubra, diriwayatkan juga sebuah perkataan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan makna bahasa ini. Beliau mengatakan, waqad alimtu wa rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, aku mengetahui mata tahlikul Arab, kapan bangsa Arab itu binasa, atau kapan kebinasaan bangsa Arab, yaitu idza sasa amrahum man lam yushib ar-rasula, tatkala urusan mereka diatur oleh orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani idza sasa amrahum. Ya, di sini syahidnya ya. Idza sasa amrahum, jika diatur urusan mereka diatur oleh orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'alij amral jahiliyah, dan tidak pernah menghilangkan perkara-perkara jahiliyah. Kemudian juga Imam At-Tabari dalam tarikhnya yang terkenal, itu Tarikh At-Tabari, beliau menukil perkataan sahabat Amr bin Al-As, masih juga terkait makna as-sasa yasusu di sini siasa dalam sisi bahasa Arab. Di mana ketika itu beliau Amr bin As menyifati Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan al-hasanus siyasa al-hasanut tadbir. Beliau Muawiyah sangat bagus pengaturannya, yaitu al-hasanus siyasa, dan juga sangat bagus perencanaannya. Jadi nampak di sini bahwa kalimat as-siyasah yang mana akar katanya dari kata sasa yasusu itu merupakan bahasa Arab asli, di mana dalam hadisnya Nabi menyinggung kata ini, dan juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga tidak diragukan kefasihan mereka dalam bahasa Arab menyinggung akan kata ini. Jadi dia merupakan bahasa Arab asli, dan ini juga yang dikuatkan oleh atau dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam ta'liq beliau terhadap kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi perlu kita ketahui, masih dalam tataran bahasa Arab, masih dalam makna bahasa Arab, bahwa kalimat as-siyasah di sini secara bahasa tidak terbatas pada persoalan-persoalan negara dan urusan-urusan pemerintahan saja. Ya, kalau kita melihat dari hal ini, cakupannya jauh lebih luas. Yakni melaksanakan segala sesuatu yang bisa mendatangkan maslahat atau kebaikan serta mencegah dari terwujudnya kerusakan atau mudarat.
yaitu yang ma'ruf di kalangan para ulama kita, yakni lijalbil maslahah walidaf'i al-madarrah. Segala urusan, segala perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan dan bisa menolak kerusakan bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat yang luas. Adapun secara terminologinya atau secara istilahnya, tapi sebelum kita ambil makna terminologinya, di sini ada juga perkataan Ibnu Taimiyah dalam hal cakupan as-siyasah syar'iyyah yang luas itu, di mana padanya kembali pada perwujudan maslahat atau mencegah kerusakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu siyasah syar'iyyah, ilmun bima yadfa'ul madarrata anid dunya wa yajlibu manfaataha. Nah, ini perkataan beliau singkat ringkas tapi sudah mencakup apa yang dikandung oleh makna as-siyasah itu, yaitu dia sebuah ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan juga dengannya bisa mengambil manfaat dari dunia itu. Adapun makna as-siyasah dari sisi terminologinya, maka para ulama juga memiliki beberapa makna yang mereka utarakan. Biasanya mereka memberikan makna itu, atau seluruh makna yang mereka berikan itu kembali pada tiga makna sebenarnya kalau dari sisi bahasanya. Bisa berarti al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syara', al-muta'alliqatu bi adail amanat, yang terkait dengan penunaian amanat-amanat, fil wilayati wal amwal, dalam kekuasaan dan kekayaan negara, serta wal hukmu bil adli, serta menghukum atau penegakan hukum secara adil, fi hududillah wa huquqih, dalam had atau hudud Allah Subhanahu wa taala dan juga terkait hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa fi huquqil adamin, juga terkait dengan hak-hak manusia. Ini makna yang pertama dari yang diungkapkan para ulama. Ada juga makna yang kedua daripada makna siyasah itu, ma yasunnuhu ulatul amri mustahidina fih, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin atau pemimpin negara berupa istihad dalam urusan rakyat, ya. Jadi ma yasunnuhu ulatul amri mustahidina fihi minal umuril lati takunur ra'iyya mahu aqrabu ila shalah. Apa yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa istihad dalam urusan rakyat yang bisa mengarahkan mereka lebih dekat kepada maslahat, wa ab'ada anil fasad, dan bisa menjauhkan mereka dari kerusakan. Wa illam yarid bidzalika nasun, kendati tidak ada nas yang menunjukkan demikian, madama annahu yuhaqqiqul maqasid asy-syar'iyyah, selama dia tidak selama hal itu bisa mewujudkan maksud-maksud syariat, ya, maqasidus syariah, wala yukhalifu adillatas syariah tafsiliyah, dan tidak menyelisihi dalil-dalil syariat yang sifatnya terperinci. Ya. Kemudian makna yang ketiga biasa diutarakan para ulama terkait as-siyasah ini, at-ta'ziru waz-zajru wat-ta'dib. Ta'zir yaitu hukum yang kembali pada istihad hakim, ya, karena tidak ada nas yang menunjukkan secara spesifik. Kemudian ancaman juga hukuman, at-ta'ziru waz-zajru wat-ta'dib. Jadi tiga makna ini yang biasanya diutarakan pada buku-buku para ulama terkait makna siyasah secara syar'i. Makna siyasah secara syar'i. Sedangkan makna siyasah untuk penggunaan
untuk penggunaan pada saat sekarang ini, biasanya dia pertama diarahkan pada pengetahuan tentang ilmu negara yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum, termasuk di dalamnya kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakan dalam urusan-urusan intern tersebut. Misalnya undang-undang tentang politik, pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai kepada tampuk kekuasaan. Ini definisi ini seperti diutarakan oleh Ahmad Atiyatullah dalam kitabnya Al-Qamus As-Siyasi. Bahkan juga ada yang menyebutkan seperti Marcel Breuil, dalam ilmu siyasah, dia punya buku ya diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul Ilmu Siyasah. Beliau menerjemahkan seperti pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan daulah atau negara serta hubungannya dengan dunia luar. Jadi ilmu yang terkait hukum dan pengaturan negara serta hubungannya dengan dunia luar. Ikhwani dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun potongan kedua dari kata as-siyasah syar'iyyah ini, dan inilah yang menjadi inti bahasan kita, yaitu as-syar'iyyah. As-siyasah syar'iyyah, yakni bersumber dari nas-nas syar'i. Apa itu Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma para ulama. Ya, maka as-siyasah syar'iyyah sudah bisa digambarkan bahwa dia merupakan sebuah aturan atau tata cara aturan yang bisa memberikan maslahat bagi rakyat yang banyak, juga menghindarkan mereka dari kerusakan yang besar. Minimal dia tidak menyelisihi nas-nas syariat. Ya, nas-nas syariat. Nanti kita akan jelaskan kenapa saya menggunakan istilah tidak menyelisihi. Ya, tidak menggunakan istilah yang sesuai dengan atau yang sejalan dengan nas-nas. Ya, jadi beda ibarat yang sejalan dengan nas-nas syariat dengan tidak menyelisihi nas-nas syariat. Itu nanti hasilnya itu akan beda. Kita akan jelaskan nanti pada sesi atau pada saat kita menjelaskan tentang definisi siyasah syar'iyyah yang diutarakan oleh para ulama kita. Nah, siyasah syar'iyyah itu menurut istilah ini, menurut para ulama kita memiliki beragam makna. Ya, memiliki beragam makna. Makanya para ulama kita, para fuqaha kita sejak dulu sampai sekarang itu dalam mendefinisikan daripada siyasah syar'iyyah ini ada beberapa definisi yang telah mereka berikan. Dan kita akan lihat di sini definisi-definisi mereka, kemudian kita akan mengambil wajah-wajah atau sisi-sisi persamaan daripada definisi yang telah mereka berikan. Yang pertama, definisi yang diberikan oleh Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 513 Hijriyah. Beliau mengatakan as-siyasah asy-syar'iyyah bi annaha ma kana minal af'al bihaitsu yakunu an-nasu ma'ahu aqrabu ila shalah wa ab'adu 'anil fasad wa illam yashra'hu Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyun. Beliau mengatakan siyasah syar'iyyah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula diturunkan melalui wahyu. Ya. Wa illam yashra'hu Rasul, ya, kendati tidak disyariatkan oleh Rasulullah, wala nazala bihi wahyun, dan tidak pula diturunkan melalui wahyu. Ini yang dikatakan oleh Imam
Ibnu Aqil yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya At-Turuq Al-Hukmiyah, ya, At-Turuq Al-Hukmiyah. Kemudian definisi yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Beliau wafat tahun 1005 Hijriyah. Bahwa as-siyasah syar'iyyah itu fi'lu syai'in minal hakim li maslahatin yaraha wa illam yarid bidzalikal fi'l dalilun juz'i. Ibnu Nujay mengatakan as-siyasah syar'iyyah adalah melakukan sesuatu yang bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah maslahat yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak terdapat padanya dalil syar'i yang sifatnya parsial. Ya. Jadi nanti diperhatikan ya ikhwan dan akhwat, akhir-akhir daripada definisi yang diberikan oleh para ulama ini. Sedangkan definisi yang diutarakan oleh Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf, ya, seorang ulama mutaakhir min fuqaha'il mutaakhirin, kita beliau juga sangat baik tentang as-siyasah syar'iyyah, pernah juga kami ajarkan. Beliau memberikan ta'rif bahwa as-siyasatu syar'iyyah huwa ilmun yabhathu fihi amma tudabbiru bihi syu'unad daulati al-islamiyyati minal qawanini wan nuzumi allati tattafiqu usulal islami wa illam yakum ala kulli tadbirin dalilun khas. Jadi beliau mengatakan siyasah asy-syar'iyyah itu adalah ilmu yang mengkaji hal-hal terkait dengan pengaturan urusan-urusan negara Islam berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syariat Islam, allati tattafiqu usulal Islam, yang sejalan dengan pokok dasar syariat Islam. Lihat akhirnya lagi, wa illam yakum ala kulli tadbirin dalilun khas. Walaupun kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Ya. Jadi lihat ya definisi yang diutarakan para ulama tiga ini, baik yang ulama dahulu maupun ulama mutaakhir sekarang, ya, walam yashra'hu rasul wala nazala bihi wahyun, kemudian wa illam yarid bidzalika al-fi'l dalilun yani juz'i, wa illam yaqum ala kulli tadbirin dalilun khas. Yani tidak ada wahyu yang turun, tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, tidak ada dalilnya yang sifatnya parsial, dan tidak ada juga dalilnya yang sifatnya khusus. Jadi intinya bahwa as-siyasah syar'iyyah itu segala sesuatu yang bisa mewujudkan maslahat, mendekatkan umat kepada kebaikan, dan menjauhkan mereka dari kerusakan, sekalipun ya tidak ada dalilnya atau selama tidak bertentangan dengan nas-nas syariat. Ya. Selama tidak bertentangan dengan nas-nas yang syariat yang sifatnya qat'i. Ya. Nah, dari definisi yang dipaparkan para ulama atau para fuqaha di atas ini, pada hakikatnya nampak dua metode dalam memberikan definisi. Ya, nampak padanya dua metode dalam memberikan definisi. Metode yang pertama yaitu metode yang mengedepankan sisi akhlak dan sosial. Yang kedua, metode kedua adalah metode fikih syar'i yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan ulil amri berupa kaidah-kaidah dan dawabitnya terkait dengan pengaturan tersebut. Jadi satu sisi mengutamakan sisi akhlak dan sosial, ya, upaya memberikan maslahat
dan kebaikan bagi orang banyak serta menjauhkan mereka dari kerusakan. Sisi lain adalah metode fikih syar'i yang memberi petunjuk kepada para wulat, para pemimpin berupa kaidah-kaidah dan dawabit. Bagaimana kaidah dan dawabit dalam menjalankan siasat tersebut. Maka saya katakan tadi minimal bahwa perbuatan mereka untuk mewujudkan maslahat dan menjauhkan umat dari kerusakan itu tidak bertentangan dengan nas. Tidak bertentangan dengan nas. Maka dari sini nampak perbedaan ibarat sesuai dengan nas syar'i dengan ibarat tidak bertentangan dengan nas syar'i. Ya. Kalau sesuai dengan nas syar'i berarti itu tidak ada sempit majal untuk beristihad di dalamnya. Sementara selama tidak bertentangan dengan nas syar'i, maka medan untuk beristihad, untuk melakukan qiyas, untuk melakukan hal-hal yang menentukan hukum melalui istimbat para ulama dan fuqaha, ini terbuka lebar dalam majal as-siyasah asy-syar'iyyah. Jadi di sini juga menegaskan kepada kita ikhwan dan akhwat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesalahan sebagian orang yang memandang politik itu secara hitam putih. Kalau tidak begini harus begitu. Ya. Atau upaya selalu mencari-cari dalil kesesuaian apa yang akan dibuat dalam medan atau majal siasat syar'iyyah ini. Karena perlu saya tegaskan di sini bahwa masalah siasat syar'iyyah itu lebih pada masalah muamalah. Dan hukum asal muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Jadi selama dia tidak bertentangan dengan dalil syar'i, ya, atau kaidah-kaidah umum dalam agama kita, maka hukum asalnya boleh saja. Ya, selama tidak bertentangan tadi dengan nas atau kaidah-kaidah umum dalam syariat kita. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah, ya sebelum kita lakukan dicarikan dalilnya dulu. Karena hukum asal ibadah itu tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkan. Ya. Demikian pula ikhwan dan akhwat, jika kita perhatikan dari makna-makna yang diutarakan para ulama kita terkait as-siyasah asy-syar'iyyah ini, maka terungkap melalui pengamatan bahwa makna as-siyasah syar'iyyah itu bermuara pada dua hal atau bermuara pada dua makna. Yang pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Ya. Makna umumnya, yakni sebuah siyasah syar'iyyah itu adalah sebuah nama bagi hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang mengatur persoalan-persoalan negara Islam yang sifatnya internal dan eksternal sesuai aturan syariat, baik yang berdasar pada nas khusus maupun nas yang sifatnya global atau bersandar pada kaidah-kaidah syar'iyyah yang sifatnya umum. Itu makna umumnya. Makna umum dari as-siyasah syar'iyyah itu. Sementara makna khususnya adalah bahwa ia adalah segala hal yang bersumber dari ulil amri atau pemimpin. Nah, kalau tadi sifatnya umum, yaitu persoalan pengaturan negara Islam dan sebagainya, ini terkait dengan perbuatan atau hal yang bersumber dari ulil amri atau pemimpin, berupa hukum-hukum serta keputusan-keputusan yang sejalan dengan maslahat, kendati tidak terdapat padanya dalil khusus selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat kita atau aturan syariat Islam. Maka untuk itu penjabaran daripada definisi yang sifatnya khusus ini, ya. Jadi kalau sifatnya umum sudah tidak masalah. Adapun yang tadi sifatnya umum tadi, yaitu perbuatan dari pemimpin berupa hukum-hukum serta keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan
yang sejalan dengan maslahat, kendati tidak terdapat dalil secara khusus selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Insya Allah kita akan jabarkan definisi ini secara jelas agar nampak bagaimana sebenarnya tabiat daripada asyiasat syar'iyah yang banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin sepanjang sejarah kepemimpinan mereka di dunia ini. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pertama ini, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih terkait dengan muqaddimah as-siyasah asy-syar'iyyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.